ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Salam, selamat sore, selamat kita bertemu, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, memotivasi kehidupan kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan, karena kita membutuhkan Dia, membutuhkan Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini yang berjudul Andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi detik-detik kejatuhan. Ya, Dia akan tolong apabila mau mengandalkan Tuhan. Di sini ada 3 tokoh yang pada sore hari ini yang patut kita teladani, karena dia mengandalkan Tuhan ketika menghadapi ancaman, dan ancaman ini yaitu menyangkut nyawa, menyangkut kematian, menyangkut saudara kecelakaan yang hebat, bisa mati. Tapi karena mengandalkan Tuhan, maka Tuhan lindungi, Tuhan lepaskan dari ancaman, sehingga dia tidak jadi jatuh. Nah, ketika orang itu diancam, pastilah perasaannya down, perasaannya takut, was-was. Orang kalau sudah takut, orang kalau sudah was-was, tidak ada kekuatan. Tapi puji nama Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tolong. Walaupun ancaman itu sangat hebat, sangat luar biasa. Tokoh yang pertama, saudara-saudara, yang pertama saya akan tunjukkan orang yang mendapatkan ancaman yang hebat, yang luar biasa. Dan tokoh ini patut kita teladani. Baik, saya akan bacakan tokoh yang pertama, kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji nama Tuhan. Satu ayat yang telah kita baca, dan satu tokoh ini patut memotivasi kita, patut kita teladani.
saudara-saudara, ketika Daniel ini menjadi pegawai seorang raja yang dianggap paling kuat, paling jago, tidak memiliki kesalahan apa-apa di dalam tugas-tugasnya. Ketika pegawai-pegawai yang lain cemburu karena Daniel menjadi seorang yang hebat, saudara-saudara tidak mau menerima. Kemudian teman-teman yang lain ngambil kesepakatan untuk menjatuhkan Daniel. Bagaimana orang itu kalau sudah jatuh, ya, diancam, Daniel ini dijatuhkan, ya. Jadi jatuh ini selayaknya lah harus bangkit. Kalau jatuh yang tidak bangkit itu, ya, saya pernah dijatuhi, ya, tapi tidak jatuh. Dijatuhi apa? Ya, dijatuhi cinta, ya. Jadi orang yang diancam jatuh tetapi nggak jatuh, malah seneng, ya, dijatuhi cinta. Tapi beda dengan ancamannya Daniel, saudara. Dia diancam apabila tidak mentaati apa yang dibuat, surat keputusan undang-undang yang dibuat oleh Raja Darius pada waktu itu. Ketika teman-temannya melihat bahwa Daniel tidak mau mentaati apa yang telah diputuskan oleh Raja Darius, yaitu menyembah Tuanku Raja Darius, maka diancam. Apa ancamannya? Tidak main-main. Ancamannya dimasukkan gua singa yang sangat mengerikan. Ketika saya membaca dari satu pasal ini, saya merinding, saudara-saudara, merinding, karena bukan tempatnya orang dimasukkan bersama binatang buas, tapi diancam seperti itu. Saudara, Don dan hatinya takut, tapi karena mengandalkan Tuhan, ketika dia ditindak, saudara, Daniel ini ditindak, ditangkap, saudara, Daniel ini berdoa, mengandalkan Tuhan, berdoa mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia mengandalkan Tuhan, sungguh luar biasa, Tuhan membela, saudara-saudara, membela pribadi daripada Daniel ini. Ketika dimasukkan gua singa, saudara-saudara, maka Allah yang maha kuasa yang diandalkan oleh Daniel ini, yaitu membuat beda. Apa itu? Yang biasanya singa suka daging, singa yaitu mengancam makanan yang empuk sudah disediakan, tetapi tidak seperti itu yang terjadi. Ketika dimasukkan gua singa, saudara, ada yang berani boleh mencoba. Di Indonesia ini masih ada hutan yang terlindung, banyak singa di sana, harimau, singa, ya, jenisnya yang buas, predator. Saudara, di daerah Jambi itu masih ada hutan yang ada predatornya, yaitu memakan
manusia. Banyak korban yang diekspos lewat mass media baik cetak maupun elektro. Saya mendengarkan juga merinding, ya, tinggal tulang-tulangnya, dagingnya sudah dikerikiti, luar biasa, ya. Tapi tidak seperti itu apa yang dialami oleh Daniel. Ya, kita akan baca di sini ada ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-22 saya baca di sini. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Di nama Tuhan, orang diancam sudah biasa, tetapi kalau memang ancamannya itu seperti ini, siapa yang tidak takut, ya? Ancam supaya mati, dan kalau sudah mati nggak ada saingannya, dialah yang akan naik menghalalkan segala cara, ya. Seperti keadaan juga zaman sekarang ini, banyak yang menghalalkan segala cara, ya. Banyak yang tersangka, banyak ditangkap. Nah, ini kan karena apa? Karena menghalalkan segala cara, ya. Di nama Tuhan, kita anak-anak Tuhan tidak akan melakukan seperti itu, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan itu tidak memperbolehkan kita sebagai anak-anaknya, yaitu mengalami kejatuhan. Saudara-saudara, ini yang pertama, tokoh yaitu Daniel yang patut kita jadikan teladan. Yang kedua yaitu tokoh Maria. Orang itu beda responnya ketika mendengarkan berita yang menyenangkan dan ketika mendengar berita yang kurang menyenangkan. Contoh seperti ini, ketika seorang bos didatangi oleh karyawan, "Bos, sepeda motormu, mobilmu dibawa penjahat." Apa respon seorang bos ketika mobilnya hilang? Ketika yaitu kendaraannya hilang, tentu tentu nggak ada sukacita, ya, tentu susah begitu. Tapi beda kalau karyawannya datang bilang sama bosnya, "Bos, saya bawa berita," dan memang bos mendapat door prize ketika menghadiri resepsi pernikahan. Door prize-nya yaitu sebuah mobil, ya. Nah, jadi sama-sama mendengarkan berita, tapi beda rasanya ketika mendengarkan yang menyusahkan dan ketika mendengarkan berita yang menyenangkan. Ya, jadi Maria ini juga pernah mendengarkan info berita yang
selayaknya berita ini tidak harus didengar oleh seorang perempuan. Begitu. Apa itu? Saudara-saudara, kita akan baca Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-29. Maaf ya. Saya akan bacakan di sini. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terus ayat 30 sampai 35 ya saya bacakan. Kata malaikat itu padanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sampai di sini dulu ya. Bacaan untuk saudara ya. Jadi Maria ini mendengarkan berita kabar yang kurang menyenangkan, karena pada zaman itu ketika perempuan itu hamil maka harus dihukum, dilempari batu sampai mati, kan begitu. Ini kabar yang membuat down, kabar yang membuat seakan-akan hanya 50% harapan untuk bangkit, harapan untuk semangat, harapan untuk sungguh-sungguh untuk menikmati hidup di dunia ini sangat kecil. Tetapi saudara-saudara, jikalau mengandalkan Tuhan, maka ditolong oleh Tuhan. Ya, ada ayatnya bawahnya, ayat 35 yang ini saya bacakan buat saudara. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Saudara-saudara, jatuh, perasaan yang jatuh, harapan yang jatuh, yang tinggal 50% saja harapan untuk bangkit. Tetapi ketika mendengar berita bahwa Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya, maka bangkitlah Maria ini, sehingga dia bisa mengatakan ayat yang ke-38. Apa yang dikatakan Maria? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa. Ini bukan momen Natal, tetapi relevan apabila ayat ini kita baca dan memang menjadi berkat buat kita. Ini yang dibilang revival again. Jatuh, sudah jatuh, tetapi bangkit kembali. Jatuh apanya? Jatuh harapannya. Jatuh yaitu masa depan. Tetapi saudara-saudara, dibangkitkan, dibangun lagi ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan berkarya.
manusia memang terbatas, tidak bisa membuat otak ini cerdas, tidak bisa membuat jantung ini terus bergerak. Jantung ini terus bergerak bukan karena hasil usaha kita, tetapi jantung ini bisa bergerak, saudara-saudara, hasil karya daripada Tuhan. Ya, itu sebabnya andalkan Tuhan. Ketika kita jatuh mendapat ancaman, takut, cemas, khawatir. Takut apa? Cemas apa? Ya, mungkin anaknya masuk sekolah, ada yang dari SLTH masuk ke perguruan tinggi, harus mengeluarkan dana sekian, cemas, saudara-saudara. Andalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Memang cemas itu secara manusia tetap saja bisa terjadi. Tetapi karena Tuhan ada di tengah kita, sanggup menolong kita, saudara-saudara, luar biasa. Yang ketiga, pasangannya Maria yaitu Yusuf. Ya, ketika Yusuf ini tahu, ya, melihat dengan matanya bahwa Maria ini mengandung, saudara-saudara, maka punya rencana untuk meninggalkan Maria, jatuh, ya. Tetapi saudara-saudara, ketika dibangkitkan oleh Roh Kudus, ketika bangun dari tidur, saudara, bahwa apa yang terjadi itu karya Tuhan, maka dia bangkit, maka dia kembali kepada Maria, yang seharusnya Maria harus mati, Maria harus tidak ada di depannya, tidak menjadi istrinya. Tapi ketika ada berita malaikat bahwa yang dikandungnya dari Roh Kudus, maka Yusuf, saudara, bangkit, ya, ia mau kembali kepada Maria. Di nama Tuhan, sebagai ayat yang terakhir ini kita akan baca, Yesus sudah menang ketika dijatuhi hukuman di kayu salib. Walaupun hukuman itu memang membela kita, tapi itu memang namanya hukuman. Tapi itu memang namanya konsekuensinya. Ketika dia mau menyelamatkan manusia harus mengalami seperti itu. Tetapi ketika menang dari kuasa maut, saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat yang ada di Korintus bangkit, ya. Ayat yang terakhir 1 Korintus pasal 15, ayat yang sering kita baca, ayat 55 sampai 58. Saya akan bacakan buat saudara.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, andalkan Tuhan. Pembelaan Tuhan masih berlaku atas kita orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia sering kecewa, manusia juga banyak janji-janji, tetapi sering mengecewakan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan yang telah menang, yang telah bangkit, saudara-saudara, luar biasa. Andalkan Tuhan di setiap saat, setiap rumah tangga kita, usaha kita, pelayanan kita, apa saja yang kita kerjakan setiap saat, setiap waktu, andalkan Tuhan, maka akan dibela oleh Tuhan. Saudara, jadi yang pertama tadi tokoh Daniel yang patut kita teladani. Ketika dijatuhi hukuman, dia takut, cemas, tetapi karena mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan menolong. Yang kedua adalah tokoh seorang perempuan Maria, ketika mendengar info yang hatinya tidak mau terima secara manusia, tapi karena Tuhan yang melakukan, maka dia semangat, dia bisa bilang, jadilah kehendakmu karena aku hamba Tuhan. Yesus yang telah mati ini tokoh yang hebat untuk kita, untuk menghapus dosa kita. Dosa tidak bisa dihapus oleh produk seperti Rinso, ya, seperti sabun-sabun yang lain, tapi dosanya bisa dihapus oleh kuasa Tuhan, oleh perbuatan Tuhan, oleh pengampunan Tuhan. Kalau kita mau mengaku, dan karena tidak ada manusia yang di dunia ini yang tidak berdosa, itu sebabnya mintalah pengampunan kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang awalnya kita jatuh dan tidak memiliki pengharapan, tetapi jikalau kita mau datang kepada Tuhan, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan, akan dibuat revival again, kebangkitan kembali yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami mengandalkan Engkau. Pribadi kami tak mengandalkan Engkau ya Tuhan, karena kami tahu, oh Tuhan, penyertaan-Mu kepada nabi-nabi-Mu, kepada Tuhan tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan tolong, maka jadilah juga pertolongan terjadi atas pribadi kami pada hari ini, pada zaman ini ya Tuhan. Terima kasih meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus yang kami andalkan, dan kami ucapkan doa syukur kami
pada sore hari ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bilang amin.